Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih bergulir. Kepolisian daerah Polda Jabar masih terus menyelidikinya. Hingga hari ini Selasa tanggal 11 Januari tahun 2021, siapa dalang dan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu masih menjadi misteri. Namun terlepas dari semua itu, ada fakta menarik yang terjadi antara Yosef, suami sekaligus ayah dari korban Tuti dan Amel, dengan Yoris Raja Amarullah anaknya atau kakak dari Amel. Keluarga Yosef memiliki yayasan bernama Bina Prestasi Nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini mengelola SMP dan SMK di Jalan Cijengkol, Serang Panjang, Subang. Yayasan Bina Prestasi Nasional dikelola oleh Tuti sebagai pemilik, Amalia alias Amel sebagai bendahara dan Yoris Raja Amarullah, kakak dari Amelia, sebagai ketua yayasan. Berkaitan dengan persoalan Yayasan Bina Prestasi Nasional, sebuah sumber mengungkapkan, pernah terjadi pertengkaran antara Yosef dengan Tuti dan Amel. Konon, pertengkaran itu dipicu oleh permintaan Yosef Subang yang minta dibelikan sepeda motor keluaran terbaru, namun tidak dipenuhi oleh Amel. Peristiwa ini dibenarkan oleh Yoris. Konflik pertengkaran tersebut terjadi pada 2020, kata Yoris sebagaimana diberitakan Des Jabar, Senin tanggal 27 September tahun 2021. Saat itu, ungkap Yoris, ayahnya Yosef Subang ingin dibelikan motor NMAX. Namun Amel yang memegang keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional, menolak dengan alasan uang yang ada dibutuhkan untuk keperluan yayasan. Keinginannya ditolak, Yosef Subang kecewa. Yosef lalu mengadu ke ibunya atau neneknya Amalia. Nenek memarahi Amalia dan pertengkaran terjadi. Akhirnya, Amalia membelikan motor NMAX untuk Yosef. Menurut Yoris, ayahnya Yosef Subang tidak memiliki sumber penghasilan lain yang bisa diandalkan untuk memenuhi keinginannya. Ayah memang gak ada penghasilan, cuma dari yayasan aja. Sekarang, sebelum meninggalkan dipegang oleh Amel, tutur Yoris. Beberapa hari sejak peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, penyidik Satreskrim Polres Subang memegang rekening yayasan itu untuk dilakukan penyelidikan. Hal itu dilakukan, karena muncul dugaan masalah perebutan pengelolaan yayasan menjadi motif terjadinya pembunuhan sadis terhadap Tuti dan Amel. Namun hingga kini, belum ada korelasi pembuktiannya. Dengan adanya motif itu pula lah, sejak awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang muncul pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, Yoris berbeda kubu pengacara dengan Yosef ayahnya. Yosef di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat, sedangkan Yoris bersatu dengan danu kerabatnya di bawah pengacara Ahmad Taufan. Selama itu, di antara keduanya kerap beradu statemen yang cukup sengit dan sempat saling tuduh soal tewasnya Tuti dan Amel dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun akhirnya, pada Desember tahun 2021 lalu setelah sekitar 4 bulan beda kubu, Yoris dan Yosef bersatu untuk bersama-sama menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang di bawah naungan pengacara Rohman Hidayat hingga sekarang. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang hingga hari ini, Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia itu tentu harus kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Kita percaya kepolisian Polda Jabar akan mampu mengungkapnya. Apalagi Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah menegaskan jika kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan tuntas di awal tahun 2022 ini. Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel Up Info.